Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan-urusan dunia pun kita juga harus berbekal takwa. Contohnya apa? Contohnya umpama niaga, orang jual beli atau niaga. Orang berniaga atau jual beli, orang berniaga ini secara mata adalah pekerjaan dunia, tetapi juga harus didasari atau dimodali dengan takwa. Kenapa? Kalau orang niaga umpama tidak ada takwanya, umpamanya, maka yang ada apa? Yang ada jual belinya, ada unsur bohongnya, ada ribanya, ada ketidakjujurannya. Maka urusan dunia pun juga penting kita modali dengan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazarna an maksiyatih, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan telah meninggalkan kita, di mana pada bulan Ramadan itu kita dilatih oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Yang asalnya masjid selain daripada bulan Ramadan sunyi, tidak ramai orang yang hadir di dalam masjid, ketika bulan Ramadan masjid ramai dengan orang sholat berjamaahnya, dengan orang baca Al-Qur'annya, dengan orang iktikafnya di masjid. Yang asalnya kita siki bersedekah di selain daripada bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita mungkin memperbanyak sedekah. Sebab di bulan Ramadan itu Allah melatih kita untuk memperbanyak ibadah dengan maksud dan tujuan selepas daripada bulan Ramadan pergi kita pun masih boleh istiqomah melakukan apa-apa yang oleh Allah latih terhadap kita selama bulan Ramadan tersebut. Namun kebanyakan kita banyak yang tidak berjaya. Bilanya bulan Ramadan masjid ramai jamaahnya, Ramadan pergi jamaahnya pun ikut pergi. Bila dulu ramai kita atau kita banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, Ramadan pergi, Al-Qurannya pun tak tahu ikut kemana. Apabila demikian ini terjadi pada diri kita, maka bukti bahwa latihan kita selama bulan Ramadan dinamakan dengan latihan yang tidak berjaya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan ini bulan Syawal. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan pertama kali ini di hadapan para jamaah, Ustadz nak mengucapkan mohon maaf apabila ada salah, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para jamaah, dan apabila ada hakul adami,
hak-hak yang tidak selayaknya masuk ke dalam diri ustadz. Tanpa halal ustadz nak minta halalnya. Begitu juga dengan para jamaah, bilanya ada salah baik sengaja ataupun tidak disengaja yang berhubung dengan ustadz pun sudah memaafkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Syawal kita banyak berkumpul dengan kawan, dengan jiran atau dengan saudara kita. Ada yang tersalah. Maknanya macam mana? Ada yang hilang daripada adat-adat kebiasaan atuk-atuk kita dulu. Dulu kalau atuk-atuk kita datang hari raya, anak-anak berkumpul, saudara-saudara berkumpul, lalu berjumpa meminta maaf dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Aku minta maaf, saya nak haturkan maaf apabila ada salah, apabila ada khilaf, baik sengaja ataupun tidak disengaja, ataupun ada hakul adami yang telah masuk dalam perutku, aku nak minta halalnya. Dulu, kalau sekarang sudah beza lagi. Macam mana sekarang? Jumpa dengan saudaranya, bahkan anak terkadang jumpa dengan orang tuanya, hanya mengucapkan kalimat selamat hari raya ayah, minta maaf lahir batin. Simple saja. Apalagi sekarang ada, Masya Allah, ada beberapa budak-budak jumpa dengan kawannya bawa motor, bukan berhenti lalu minta maaf, bersalaman minta maaf sambil bawa motor, lalu kata bro kosong-kosong. Apa ini maksudnya? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada jenis-jenis dosa, ada jenis-jenis maaf atau maksiat atau perkara yang salah kita kepada orang lain, yang itu tidak cukup kita hanya mengucapkan kalimat aku minta maaf lalu sudah selesai. Ada perkara-perkara tertentu yang apabila kita nak minta maaf itu harus menyebutkan secara detail kesalahan apa yang pernah kita perbuat. Seperti apa? Seperti halnya kita memakan sesuatu atau mengambil sesuatu yang tanpa adanya hak terhadap orang lain. Jiran kita punya buah mangga, contoh. Sini sebutnya apa? Buah mangga ya, buah mangga. Lalu kemudian kita ambil tanpa adanya hak. Kemudian di hari raya, kemudian kita jumpa dengan jiran kita atau tetangga kita, lalu kemudian kita berkata, wahai jiranku, aku nak minta maaf apabila ada salah. Apakah sudah mewakili atau menghapus kesalahan kita berhubungan dengan memanggil-manggil jiran kita? Jawabnya tidak. Harus disebutkan. Disebutkan macam mana? Wahai jiranku, aku dulu pernah mengambil buah manggamu, aku nak minta halal pada hari raya ini. Harus disebutkan. Dan apabila kita tidak tersadar atau mungkin kita tidak tahu apakah betul kita pernah mengambil atau tidaknya, maka cukup dengan secara umum, wahai jiranku, apabila ada hakul adami yang telah masuk dalam perutku karena kita tak tahu, tak sadar, maka aku nak minta halalnya. Lalu jirannya kata, aku halalkan. Begitu juga apabila ada hakul adami yang masuk ke dalam perutku, maka aku juga minta halalnya. Apabila kita tidak sadar pernah melakukan kesalahan berupa mengambil hakul adami. Nah, kalau semisal hanya meminta maaf saja, aku minta maaf, padahal sadar dia pernah mengambil sesuatu daripada kawannya, saudara atau jirannya. Aku minta maaf apabila ada salah. Aku minta maaf apabila ada salah. Enak betul, ini belum mewakili. Harus diucapkan kesalahannya apa. Kalau berbentuk hakul adami, maka sebutkan hakul adami itu apa. Jangan-jangan yang diambil motor atau kereta, kira-kira dimaafkan apa tidak? Ada orang ambil motor milik jirannya, ada orang ambil kereta milik jirannya. Oh, nantilah hari raya aku nak minta maaf. Wahai jiranku,
apabila ada hakul adami, aku nak minta halalnya, tanpa disebutkan, padahal dia tahu. Andaikan dia menyebutkannya, kira-kira dimaafkan apa tidak? Saya yakin tidak dimaafkan. Maka perlu disebutkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dahulu kala pentingnya kita bermaaf-maafan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu kisah. Baginda Nabi oleh Allah ditampakkan ada seseorang yang tengah menikmati kehidupan surganya. Lalu baginda Nabi bertanya kepada seseorang yang oleh Allah tampakkan orang tersebut menikmati kehidupan surganya. Wahai engkau orang, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga aku nampak engkau menikmati kehidupanmu di surga? Apakah karena sholatmu? Tidak. Sholatku seumpama sholatmu biasa-biasa saja. Apakah karena engkau melaksanakan puasa tiap-tiap hari? Bukan, aku pun juga puasa umpama engkau. Apakah engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang khas yang kami tidak melakukannya? Tidak, kehidupanku pun juga sama seperti engkau. Lalu kira-kira apa amalan sehingga aku, kata baginda Nabi, telah melihat engkau menikmati kehidupan surga? Maka orang ini menjawab, ada satu amalan yang mana amalan ini terbiasa aku amalkan. Amalan apa itu? Setiap kali aku hendak tidur, katanya, setiap kali aku hendak tidur, sebelum aku memejamkan mata, aku memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Karena aku takut apabila aku tidur, mataku terpejam, lalu Allah terus memanggilku atau menjemput nyawaku, aku takut sebelum memaafkan mereka. Maka setiap malam sebelum aku tidur, aku memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jom amalan demikian boleh kita tiru. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nasihat disampaikan oleh Akhmas. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada seorang ulama yang seringkali disebut dengan A'mash, bukan Akhmas, A'mash. A'mash ini nama asalnya adalah Sulaiman bin Mahron yang berada di negara Kufah. Beliau memberikan nasihat kepada kita, mangkana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhihi. Mangkana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi. Sesiapa yang modal kehidupan di dunianya berupa takwa, maka lisannya akan sulit menyebutkan, maka lisannya tidak akan mampu mensifati atau menyebutkan keuntungan-keuntungan agamanya. Sesiapa yang pokok atau bekal di dunianya adalah berupa takwa, maka lisannya akan sulit menyebutkan keuntungan-keuntungan agamanya. Maknanya sulit menyebutkan keuntungan-keuntungan agamanya macam mana? Karena sangat banyaknya kebaikan yang dia peroleh. Dan keuntungan dan menyebutkan sifat-sifat atau kebaikan agamanya itu bukan nanti di dunia, tetapi kelak di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa mangkana, dan sesiapa ra'su malihi ad-dunya, dan sesiapa yang pokok modal kehidupan dunianya adalah berupa dunia sahaja tanpa ada takwanya, maka kalatil alsunu an wasfi khusrani dinihi, maka lisannya akan sulit menyebutkan kerugian-kerugian agamanya. Maknanya bagaimana? Karena sangat banyaknya keburukan yang dia peroleh di dunia, sehingga lisannya akan sulit menyebutkan keburukannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan perihal tentang amal kebaikan dan amal keburukan. Andaikan kita beramal kebaikan di dunia ini, jangan pernah engkau kira biar nanti di akhirat kita akan mengiranya. Jangan pernah kau hitung amal kebaikan di dunia biar nanti di akhirat kita akan menghitungnya.
Namun apabila kita berbuat kesalahan di dunia atau berbuat maksiat di dunia, kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah kau lupa, ingat-ingat terus keburukan tersebut. Tujuannya apa? Kata Imam Al-Ghazali, bila kita mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak mengulang dosa yang sama. Dan apabila kita melakukan kebaikan, jangan pernah kau ingat-ingat kebaikan tersebut. Supaya apa? Supaya engkau terus akan mengulang-ulang kebaikan yang pernah engkau kerjakan. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini Masya Allah, tabarakallah, kita ini manusia yang lemah, yang memang manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Sehingga apa? Sehingga di dalam agama kita Allah senantiasa mengingatkan dengan cara apa? Mengingatkan dalam satu hari satu malam atau 24 jam. Allah selalu mengingatkan kita dengan suara-suara azan di masjidnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kita sadar bahwa satu hari satu malam itu ada kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya semata-mata satu hari satu malam kita habiskan untuk dunia sahaja, namun terkadang kita pun melupakannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, An Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, Sufyan As-Sauri, nasihat yang kedua bersumber daripada Sufyan As-Sauri. Jadi tadi berhubungan dengan takwa, ada yang tertinggal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesiapa yang modal kehidupan dunianya adalah berupa takwa, maka nanti di akhirat kelak lisannya akan sulit mensifati keuntungan yang dia dapat karena sangat banyaknya kebaikan yang dia peroleh ketika berada di dunia. Berhubungan dengan takwa, takwa itu apakah harus berupa kita melakukan sholat? Takwa itu apakah harus berupa kita melakukan puasa, zakat, haji? Apakah semuanya itu dinamakan dengan takwa? Betul, semuanya itu termasuk daripada takwa, tetapi bukan hanya setakat urusan-urusan akhirat sahaja. Urusan-urusan dunia pun kita juga harus berbekal takwa. Contohnya apa? Contohnya umpama niaga, orang jual beli atau niaga. Orang berniaga atau jual beli, orang berniaga ini secara mata adalah pekerjaan dunia, tetapi juga harus didasari atau dimodali dengan takwa. Kenapa? Kalau orang niaga umpama tidak ada takwanya, umpamanya, maka yang ada apa? Yang ada jual belinya, ada unsur bohongnya, ada ribanya, ada ketidakjujurannya. Maka urusan dunia pun juga penting kita modali dengan takwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wal maqalatu tasi'ah an Sufyan As-Sauri. Nasihat yang kedua bersumber daripada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini termasuk gurunya Imam Malik. Bermakna macam mana? Bermakna Imam Malik ini termasuk daripada tabi'in. Sufyan As-Sauri adalah seorang sahabat, Imam Malik adalah tabi'in. Siapakah sahabat itu? Orang yang hidup pada zaman baginda Nabi dan pernah berjumpa kepada baginda Nabi. Kemudian siapakah tabi'in itu? Orang yang hidup pada zaman sahabat, tapi orang tersebut tidak pernah menjumpai masa baginda Nabi, maka dinamakan dengan tabi'in. Nah, ini termasuk Imam Malik ini adalah seorang tabi'in. Kata Sufyan As-Sauri, kullu ma'siyatin nasyiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat. Syahwat ini maknanya adalah keinginan, bukan syahwat-syahwat yang biasa kita fahami. Setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat atau keinginan, fa innahu yurja ghufranuha, maka sungguh masih boleh diharapkan pengampunannya.
Jadi setiap maksiat atau dosa yang bersumber daripada syahwat atau keinginan itu masih boleh diharapkan pengampunannya daripada Allah Ta'ala. Wa kullu maksiatin an kibrin, sementara setiap maksiat yang bersumber daripada sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, maka maksiat yang bersumber daripada sifat sombong itu tidak boleh diharap pengampunannya. Mudahnya begini para jamaah, setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat atau keinginan itu boleh diharapkan pengampunannya daripada Allah, sementara maksiat yang bersumber daripada sifat sombong maka tidak boleh diharap pengampunannya daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Adam alaihi salam, kita mungkin ingat kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu pernah melakukan satu kekhilafan. Berupa apa? Berupa memakan buah khuldi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah larang, wahai Adam, jangan pernah engkau makan buah khuldi. Khuldi itu artinya apa? Kekal. Jadi buah khuldi, buah yang boleh menjadikan kekal. Dan ini menjadi tipu daya iblis kepada Nabi Adam. Nabi Adam didatangi oleh iblis, wahai Adam, tahukah engkau kenapa Allah melarang engkau untuk memakan buah khuldi? Jadi begini, wahai Adam, apakah engkau menikmati kehidupan surga? Iya. Apakah engkau nak kekal di surga? Betul. Dan tahukah kenapa Allah melarang engkau untuk memakan buah khuldi? Tidak tahu. Kenapa wahai iblis? Sebab Allah tidak mengharapkan engkau berada di dalam surga untuk selama-lamanya, sehingga Allah larang engkau untuk memakan buah khuldi, yang artinya kekal tadi itu. Jadi bila engkau nak kekal di dalam surga, maka engkau kena makan buah khuldi supaya engkau boleh kekal di dalam surga. Ini nafsu, maknanya syahwat, keinginan Nabi Adam untuk kekal di dalam surga. Sehingga apa? Sehingga berani untuk memakan buah khuldi yang oleh Allah larang. Faham ya dari sini ya? Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi, yang pada akhirnya Allah turunkan Nabi Adam daripada surga. Wakila Nabi Adam menangis selama beratus tahun lamanya untuk memohon pengampunan daripada Allah, dan Allah berikan ampun kepada Nabi Adam alaihi salam karena kekhilafannya. Maknanya macam mana? Maksiat yang dikerjakan disebabkan karena syahwat atau keinginan, maka Allah masih boleh, maka ia masih boleh berharap pengampunannya daripada Allah Ta'ala. Iblis, waqila di dalam kitab Safinatun Najah, iblis itu makhluk yang pernah beribadah kepada Allah selama Iblis pernah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun lamanya. Iblis kemudian melakukan satu maksiat kepada Allah, dan itu adalah maksiat yang pertama yang dikerjakan oleh iblis. Berupa apa? Maksiat sombong. Ketika Allah suruh untuk hormat kepada Nabi Adam dengan cara sujud, iblis menolak. Buat apa aku sujud? Ibadahku lebih lama dibandingkan dengan Adam. Aku dicipta lebih mulia, yaitu daripada api, sementara Adam dicipta daripada tanah tempatnya di bawah terinjak-injak oleh kaki. Buat apa aku hormat kepada Adam? Sombong. Dan itu maksiat yang pertama yang dikerjakan oleh iblis. Allah keluarkan iblis daripada surga, dan Allah janjikan kepada iblis untuk dimasukkan ke dalam neraka pada akhirnya. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sombong itu boleh dengan beberapa perkara. Orang kaya boleh sombong dengan hartanya, sombong merendahkan orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin itu Masya Allah ada begini, ada orang kata begini,
Ya Allah. Jadi kalau hari raya, biasa kalau hari raya di rumah kita ada sedia ini ya, makanan-makanan ya. Ada sedia makanan-makanan. Ya Allah, ada orang bagi video. Ya Allah, hari pertama makanan-makanan yang ada di dalam rumah kami sama sekali belum terbuka. Hari kedua sama, makanannya belum ada yang terbuka. Hari ketiga sama, belum ada yang terbuka. Lalu bertanya kepada maknya, "Mak, kenapa makanan-makanan di rumah kita ini belum ada yang terbuka, belum ada yang termakan, Mak?" Apa kata maknya? "Nak, tunggulah. Tunggu nanti kalau rumah kita ini sudah besar, pasti banyak orang yang datang," katanya. Ya Allah ya Karim. Betul kan? Insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang kaya boleh sombong dengan hartanya. Orang punya jawatan boleh sombong dengan jawatannya. Orang yang ahli ilmu pun juga boleh sombong dengan ilmunya, merasa lebih alim dibandingkan dengan orang lain, menganggap orang lain bodoh. Bahkan orang miskin pun juga boleh sombong. Bukan hanya setakat orang kaya saja yang mempunyai sifat sombong. Terkadang orang miskin pun juga ada yang sombong. Kalau kaya sombong, ada yang disombongkan hartanya. Tapi kalau orang miskin sombong, kira-kira yang disombongkan apanya? Apa yang disombongkan kalau orang miskin? Miskinnya. Contohnya macam mana Ustadz orang miskin sombong? Contohnya macam nih. Ada jirannya baru saja beli kereta baru. Lalu ada orang jumpa dengan jiran yang miskin ini. "Wahai engkau jiran daripada orang kaya itu, aku tengok jiranmu yang kaya itu baru saja beli kereta baru. Betul? Kira-kira jiranmu itu kerjanya apa?" Lalu dijawab oleh jiran yang miskin ini, "Oh, jiranku itu betul kaya, tapi dia dapati hartanya daripada jalan yang tak betul, tak halal. Masih molek saya, miskin, kerjanya halal." Berarti sombong. Mananya orang miskin juga boleh sombong. Hati-hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan sifat sombong. An ba'di zuhad. Kemudian nasihat yang ketiga bersumber daripada sebagian orang-orang yang ahli zuhad. Zuhad ini maknanya zuhud. Dalam ilmu tasawuf, kalau kita membicarakan perihal tentang zuhud, kita tidak akan terlepas membicarakan perihal tentang warok. Sebab dua istilah ini selalu bersamaan, zuhud, warok. Sering ya kita mendengar istilah zuhud, warok. Apa sih yang dinamakan dengan zuhud itu? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab yang kita baca ini, beliau menjelaskan, yang dinamakan dengan zuhud adalah hum alladzina iftaqaru ad-dunya walam yubalu biha bal akhadu minha qadra daruratihim. Yang dinamakan dengan zuhud adalah mereka-mereka yang menghinakan dunia. Mereka-mereka yang menghinakan dunia dan tidak memperdulikan dunia. Dan mereka hanya mengambil daripada dunia hanya setakat keperluannya sahaja. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Boleh difahami ya ini ya? Ustadz ulangi. Yang dinamakan dengan zuhud adalah orang yang menghinakan dunia. Maknanya menghinakan dunia ini tidak memuji-muji perihal tentang dunia. Bukan berarti kalau ada orang zuhud lalu pakai pakaian yang terkoyak-koyak, pergi ke masjid dengan pakaian lusuh dan baunya, lalu kita kata, "Oh, orang itu zuhud." Bukan zuhud yang demikian ini. Orang yang menghinakan perkara dunia dan tidak memperdulikan perkara dunia, dan mereka mengambil perkara dunia hanya setakat keperluannya sahaja, maka inilah yang dinamakan dengan zuhud. Ada nampak orang kaya, kita tak boleh kata, "Oh, orang itu kaya banyak harta, pasti orang itu tidak mempunyai sifat zuhud." Tak boleh. Siapa tahu di dalam hatinya kekayaan itu tidak berkesan di dalam hatinya, dan dia tidak memperdulikan akan kekayaannya.
dan dia hanya menggunakan setakat keperluannya saja, maka justru merekalah orang yang zuhud. Kenapa orang miskin tapi ketika melihat orang bawa kereta molek, bawa kereta molek atau motor molek, lalu di dalam hatinya, ya Allah, bila aku nak dapat demikian. Maka yang demikian ini juga belum tentu apa? Sudah nyata-nyata tidak zuhud. Nyata nampak kehidupan biasa, tetapi di dalam hatinya penuh dengan keinginan dunia, maka tidak dinamakan dengan zuhud. Dan sebaliknya, orang yang nampak punya harta, punya kekayaan, banyak dunianya, tetapi hatinya tidak berkesan dengan apa yang dia miliki, maka dialah sesungguhnya orang yang zuhud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau warok itu apa? Warok adalah orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Ini dinamakan dengan warok namanya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak nasihatkan kepada para jamaah begini. Jadi begini, dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan begini. Kita punya lembu atau punya kambing. Yang lembu atau kambing kita itu kita biarkan, bukan kita biarkan. Jadi kita punya lembu atau kambing, lalu lembu kita itu kita ikat lehernya dengan menggunakan tali yang tali itu panjang. Kemudian tali itu kita ikat di tanah kita, di tanah milik kita. Tapi tali itu panjang. Sehingga panjangnya tali ini memungkinkan lembu ini boleh keluar daripada tanah yang kita miliki. Maka ini dalam ilmu tasawuf boleh jadi lembu yang demikian ini sangat memungkinkan memakan apa-apa yang bukan milik kita yang ada di dalam tanah kita. Maka dagingnya yang demikian ini dihukumi syubhat. Boleh paham ya ini ya? Maka hati-hati sekali. Maknanya begini para jamaah, nanti kita mungkin pada hari raya Idul Adha mungkin kita akan berkurban, entah itu kambing, entah itu mungkin lembu. Maka tolong usahakan, kalau semisal kita kurban kambing atau lembu, carilah lembu yang lembu itu ada apa ya? Bukan lembu yang dibiar. Apa bahasa sini? Lembu yang dibiar itu? Lembu yang dilepas begitu saja. Tolong cari lembu yang lembu itu bukan lembu yang dilepas begitu saja. Sebab tujuan daripada ibadah korban kita adalah at-taqarrubu ilallah, berkorban untuk mendapat ibadah daripada Allah Ta'ala. Lalu macam mana kita nak mendapat ibadah daripada Allah Ta'ala sementara apa yang kita korbankan umpama tadi, lembu dilepas, makan sayuran punya jiranya, makan tanaman milik jiranya. Kira-kira seumpama kita tanam cili itu biasa kalau semisal panen itu kira-kira berapa bulan? 4 bulan 5 bulan ya baru panen ya. 4 atau 5 bulan baru panen. Dah dekat-dekat panen, datanglah lembu makan daripada pokok cili kita. Kira-kira ikhlas apa tidak kita? Ikhlas? Tidak ikhlas. Betul ya? Nah, maka tadi itu, cari lembu yang lembu itu bukan lembu yang dilepas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, an ba'di zuhad, sebagian daripada orang-orang yang zuhud memberikan nasihat kepada kita, man adnaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Sesiapa yang berbuat dosa dan dia sambil tertawa, sudah berbuat dosa dikerjakan dengan tertawa pula, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, maka sungguh Allah Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Sesiapa yang berbuat dosa dikerjakan dengan tertawa, maka nanti Allah akan memasukkan ia ke dalam neraka dan ia dalam keadaan menangis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang berbuat dosa sambil tertawa itu mendapat 2 dosa. Dosa yang pertama dosa yang dia kerjakan, dosa yang kedua karena bangga dengan melakukan dosanya dengan tertawa tadi. Yang mana sepatut bagi mereka yang telah melakukan dosa itu bukan tertawa, apa? Justru menangis, menyesal, ya Allah,
aku menyesal telah berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Sepatutnya semacam itu, bukan justru bangga dengan dosanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kan terkadang ada orang yang ahli minum-minuman khamr, ditanya habis berapa? 1 botol. Tak hebat, aku habis 2 botol. Lalu kawannya, 2 botol apa? Sehari aku habis 5 botol. Bangga dengan maksiatnya. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, waman ata'a wa huwa yabki, dan sesiapa yang taat kepada Allah wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Taat kita kepada Allah umpamanya apa? Umpamanya ketika kita berdoa, kita menangis. Selepas sholat kita zikir, kita menangis. Ketika berpuasa, selepas daripada ibadah puasa, masuk maghrib, yang lain gembira karena makan, justru kita makan sambil menangis. Sedihnya sebab apa? Jadi sesiapa yang taat kepada Allah dan dia dalam keadaan menangis, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Jadi selepas kita sholat, kita zikir, kita menangis zikirnya. Lepas berpuasa, masuk waktu maghrib, yang lain bergembira, justru kita menangis ketika berbuka puasa. Menangisnya sebab apa? Sebab kita takut. Ya Allah, Engkau perintahkan kepadaku untuk melakukan sholat. Ya Allah, aku kerjakan ya Allah, tapi aku takut, aku khawatir apa yang Kau perintahkan kepadaku berupa sholat itu aku kerjakan tidak sempurna. Ya Allah, ya Allah, Kau perintahkan aku melakukan puasa, sudah hari ini sempurna puasaku, aku berbuka puasa, tapi aku takut ternyata puasa yang Kau perintahkan kepadaku hari ini ya Allah, aku meremehkan dan tidak aku meremehkan puasa tersebut, menjadikan tidak sempurnanya ibadah puasaku ya Allah. Sepatutnya kita demikian, bukan justru kita bangga. Bukan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau demikian macam mana orang yang taat kepada Allah dan dia dalam keadaan menangis, umpama yang tadi Ustaz contohkan, menangisnya karena khawatir apa yang kita kerjakan atas perintah Allah itu kurang sempurnanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dia dalam keadaan tertawa. Kenapa dalam keadaan tertawa? Yafrahu ghayatal farahi lihusuli matlubihi, karena dia memperoleh daripada apa yang dia nak, berupa apa? Nak kejayaan daripada ibadah yang dia kerjakan. Kita nih ketika melakukan ibadah kan kita khawatir, ya Allah, jangan-jangan ibadahku ini kurang sempurna ya Allah. Ya Allah, jangan-jangan sholatku ini tidak Kau terima ya Allah. Kita khawatir yang demikian. Ternyata apa? Ternyata di akhirat kelak ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga menjadikan kita masuk ke dalam surga. Tersenyumlah kita dengan ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan. An ba'dil hukama, la tahkiru adz-dzunuba as-sighara. Jangan pernah engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha adz-dzunubu al-kibaru. Karena dengan cara engkau meremehkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil terus engkau kerjakan, sehingga akan menjadi besar, akan ada cawangan-cawangannya, sehingga dosa itu menjadi besar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita meremehkan dosa kecil. Kita remehkan, tak apalah dosa kecil sahaja. Terus kita kerjakan, ya Allah ya Karim. Jangan pernah. Kenapa? Sebab dosa kecil yang kita remehkan itu fa innaha tatasya'abu, itu boleh bercabang. Apa maknanya bercabang? Ini bercabang-cabang sehingga akan menjadikan dosa besar. Maka kata Sayyidina Ali yang nanti dikuatkan dalam satu hadis, kata Sayyidina Ali, di dunia ini tidak ada dosa besar kecuali bermula daripada dosa kecil yang tidak pernah ditaubati. Orang berani merompak karena apa? Mula-mula melakukan dosa-dosa kecil berupa apa? Mengambil barang milik jirannya,
milik kawannya, tidak lekas minta maaf, terus dia kerjakan dosa-dosa yang demikian ini, akhirnya lama-lama berani merompak. Orang boleh berani berbuat zina, dosa besar, mula-mula daripada maksiat-maksiat kecil yang tidak lekas ditaubati. Maksiat mata, maksiat tangan, tidak lekas ditaubati, akhirnya berubah menjadi zina. Orang berani membunuh, bermula daripada dosa kecil yang tidak lekas ditaubati. Mudah-mudah begaduh dengan kawannya, mudah-mudah begaduh dengan saudaranya, tidak lekas minta maaf, akhirnya berani membunuh. Begitulah kata Sayyidina Ali. Tidak ada dosa besar kecuali bermula daripada dosa kecil yang tidak lekas ditaubati. Lalu dikuatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa kecil. Jadi tidak ada dosa kecil beserta mengkekalkan dosa. Tidak ada dosa kecil beserta mengkekalkan dosa kecil tersebut. Tak apalah dosa kecil sahaja. Esoknya tak apalah dosa kecil sahaja. Tak apalah dosa kecil sahaja. Ini bukan dosa kecil. Tidak ada dosa kecil beserta mengkekalkan dosa kecil tersebut. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari, apabila diiri dengan istighfar. Ada orang melakukan dosa besar, khilaf melakukan dosa besar, tetapi mohon ampunan kepada Allah, istighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar, dengan beristighfar kepada Allah, maka Allah niscaya akan ampuni daripada dosa-dosa tersebut apabila menetapi syarat-syarat daripada taubat. Ustadz, memang taubat itu ada syarat-syaratnya? Ada. Tidak semua jenis dosa itu cara taubatnya sama. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwa dosa itu terbagi menjadi 3. Kata Imam Al-Ghazali, yang mana ketiga dosa ini cara mentaubatinya berbeza-beza. Dosa yang pertama adalah dosa yang berhubungan dengan hakullah. Apa dosa yang berhubungan dengan hakullah? Meninggalkan perkara-perkara yang oleh Allah wajibkan kepada kita. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Baru kemarin itu Masya Allah. Ini hanya satu pembelajaran saja. Ustadz bukan membicarakan aib orang lain, tapi hanya pembelajaran saja. Ada orang nampak tidak berpuasa. Ya apa-apa, tidak berpuasa ini kan disebutkan nggak apa-apa. Ada orang memang nampak tidak berpuasa, hari-hari merokok, makan, dan nampak memang terkenal tidak berpuasa. Tapi pada bulan puasa dekat-dekat hari raya rumah dia cak. Hari-hari pergi ke pasar beli makanan. Kalau ditanya, nak apa rumah dicak? Dia kata sebentar lagi nak hari raya. Buat apa beli makanan? Sebentar lagi hari raya. Tapi dia tidak berpuasa. Ada kira-kira kampung ini yang demikian? Tak ada ya. Kalau ada ya Allah alam ini. Jadi tidak berpuasa dekat-dekat hari raya, cak rumah beli makanan, ditanya buat apa? Buat persiapan hari raya. Tidak berpuasa tapi sambut hari raya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dosa yang pertama, dosa yang berhubungan dengan hakullah. Allah memerintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji, namun tidak kita kerjakan umpamanya. Sholat tidak kita kerjakan, puasa tidak kita kerjakan. Bagaimana cara mentaubatinya? Cara mentaubati jenis dosa yang pertama ini tidak cukup dengan cara istighfar. Tidak cukup dengan hanya sholat taubat. Lalu bagaimana cara mentaubatinya? Biqadaiha, dengan mengqadai apa-apa yang pernah kita tinggalkan. Orang tidak puasa, bagaimana cara mentaubati ketika tidak melakukan puasa? Selepas bulan Ramadan, dia wajib untuk mengqadai daripada puasa yang dia tinggalkan. Tak cukup istighfar, tak cukup. Orang meninggalkan sholat 5 waktu umpamanya. Apa
Apakah cukup lisannya hanya mengucapkan kalimat astagfirullah? Tak cukup, tetapi harus mengqadai salat yang pernah dia tinggalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati sekali perihal tentang meninggalkan salat. Dalam keterangan diterangkan bahwa amalan yang pertama kali nanti oleh Allah akan ditanya di akhirat kelak itu adalah perihal tentang amalan salat. Inna awwala ma yuhasabu linnasi min a'malihim as-salatu. Sungguh amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah berupa ibadah salat. Jangan diremehkan salat ini. Pernah pada zaman Nabi Musa alaihi salam atau pada zaman Nabi Isa, wallahu a'lam, insyaallah di antara dua nabi ini, pernah ada perempuan ini menghadap kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mohonkanlah ampunan, wahai Nabi Musa, aku telah berbuat maksiat, maka mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu untuk memaafkanku atas maksiat yang telah aku kerjakan. Lalu orang tua ini ditanya oleh Nabi Musa, perempuan ini tanya oleh Nabi Musa, wahai perempuan, maksiat apa yang telah engkau kerjakan? Wahai Nabi Musa, aku adalah seorang perempuan, aku telah berbuat zina. Daripada zina itu aku hamil, kemudian aku melahirkan, kemudian bayi yang aku lahirkan aku bunuh, kata perempuan ini. Lalu kata Nabi Musa, wahai perempuan, lekaslah engkau pergi daripada hadapanku, aku takut sebab dosa yang kau kerjakan Allah turunkan azab. Kalau Allah turunkan azab sebab dosa yang kau kerjakan, bukan hanya engkau yang terkena azab Allah, tetapi orang-orang soleh pun juga akan terkena azab Allah. Perempuan ini menangis, berjalan pergi meninggalkan Nabi Musa dalam keadaan menangis. Lalu turunlah malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, kenapa engkau tolak taubat daripada perempuan tadi? Apa jawab Nabi Musa? Wahai malaikat Jibril, adakah dosa yang lebih berat dibandingkan dengan dosa yang dikerjakan oleh perempuan tadi? Berzina, kemudian melahirkan, lalu bayinya dibunuh. Adakah dosa yang lebih berat dibandingkan dengan itu? Apa jawab malaikat Jibril? Ada, wahai Nabi Musa. Apa itu, wahai malaikat Jibril? Orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Maka kalau kita punya anak, kita ajarkan daripada awal-awal. Kalau anak kita sekira sudah usia 10 tahun tapi juga tak nak melaksanakan sholat, maka dalam agama kita boleh kita pukulnya. Boleh kita pukul. Wakilah ketika usia 8. Kemudian ada yang mengatakan usia 5 tahun, kalau masih tak nak pula, memang betul-betul tak nak melakukan sholat, maka boleh kita pukul. Tapi ajarkan. Kalau usia 5 tahun kita ajarkan. Usia 8, 10 tak nak sholat, boleh kita pukul. Tapi pukul yang sekira tidak membahayakan. Sekali lagi. Kemudian jenis dosa yang kedua adalah dosa yang berhubungan dengan perkara-perkara yang oleh Allah larang. Umpama apa? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya memberikan contoh kasyurbil khamri, minum khamr. Bagaimana cara mentaubati dosa disebabkan karena minum khamr? Apakah cukup dengan memohon ampunan kepada Allah berupa istighfar? Tak cukup. Ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, ada orang biasa minum khamr, maka cara mentaubatinya ada 3 tahapan. Harus 3 tahapan ini harus ada. Yang pertama adalah menyesali. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Dahulu kala aku pernah minum khamr ya Allah. Pertama. Kemudian selepas menyesali, yang kedua, dia berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulangi perkara yang sama. Ya Allah, aku berjanji ya Allah, tidak akan pernah lagi minum khamr ya Allah. Harus ada 2 perkara ini. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah at-taqarrubu ilallahi bi kasratil ibadati. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Kalau hanya menyesal, kemudian berjanji tidak akan pernah mengulangi, tetapi kualiti ibadahnya biasa-biasa sahaja,
maka belum membuktikan kalau orang ini bertaubat. Nah ini, ya Allah. Jenis dosa yang ketiga yang terakhir adalah dosa yang berhubungan dengan hakul adami. Seperti apa dosa yang berhubungan dengan hakul adami? Dosa yang berhubungan manusia dengan manusia. Seperti yang Ustadz tadi contohkan di awal, mengambil barang milik jirannya, atau mengambil apalah milik orang lain tanpa adanya kebenaran, berbuat rasuah umpamanya. Maka ini dosa yang berhubungan manusia dengan manusia. Meskipun lisannya memohon ampunan kepada Allah, istighfar sampai berdarah, Allah belum mengampuninya selagi dia belum meminta maaf dan meminta halalnya daripada apa yang telah dia ambil tanpa adanya kebenaran. Maka dosa yang ketiga ini, kata Imam Al-Ghazali, dosa yang ketiga ini cara mentaubatinya itu lebih sulit dibandingkan dengan dosa yang pertama dengan dosa yang kedua. Lebih sulit, bukan dosanya lebih besar. Kalau dosanya lebih besar, tetap lebih besar dosa yang pertama dan yang kedua. Tapi cara mentaubatinya yang sulit. Harus minta maaf secara langsung. Perkara yang berat itu kan demikian. Minta maaf. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira kita ini sudah punya anak, sudah punya istri. Kira-kira pernah tidak keseharian kalau seumpamanya, entah yang berbuat salah suami atau yang berbuat salah istri, pernah tidak yang istri meminta maaf terlebih dahulu kepada suaminya? Pernah apa tidak? Jarang ya? Jarang. Yang ada laki-laki yang kena minta maaf. Salah betul laki-laki kena minta maaf kepada istri. Kecuali hanya pada hari raya sahaja istri boleh minta maaf terlebih dahulu kepada suami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.